Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim salaman taslima. Amma ba'du fa ya ibadallah ikhwatal iman rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari relung hati kita yang paling mendalam, dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan, marilah kita senantiasa menghaturkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya, sehingga pada kesempatan yang penuh berkah ini, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal-amal ibadah kita. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita kelak di akhirat akan dibangkitkan bersama beliau di dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya sebagai manusia biasa, kita ini tidak bisa melepaskan diri kita dari yang namanya salah dan dosa. Dan memang Rasulullah SAW di dalam satu hadis, beliau menyatakan kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam, setiap manusia itu pasti di dalam hidup dan kehidupannya akan melakukan yang namanya perbuatan salah dan dosa. Entah itu sengaja ataukah tidak, apakah itu dosa besar ataukah itu dosa kecil, maka selama dia masih bernama manusia, dia tidak bisa luput dari yang namanya perbuatan salah dan dosa. Maka sesungguhnya manusia terbaik bukanlah manusia yang tidak punya salah dan dosa, tetapi manusia yang baik, kata Rasulullah, adalah wa khairu khata'in at-tawwabun. Orang yang baik adalah mereka-mereka yang ketika ia melakukan perbuatan salah dan dosa, dalam waktu yang relatif singkat ia segera sadar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para jamaah rahimakumullah, perkenankanlah kami pada khutbah Jumat yang singkat ini menyampaikan tentang amalan-amalan yang akan bisa menghapus dosa kita, amalan-amalan yang akan bisa menurunkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita. Bukankah ketika kita itu mendapatkan yang namanya maghfiratullah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah satu keberuntungan yang luar biasa. Maka di dalam Al-Quran dan sunnah beliau Rasulullah SAW dijelaskan beberapa amalan-amalan yang akan bisa menjadikan dosa kita itu terampuni dan diubah dengan
yang namanya kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu adalah al-istighfar wa taubah. Memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah. Manusia itu lebih baik merasa banyak salah dan dosa daripada merasa ia telah berbuat banyak kebaikan-kebaikan. Sehingga dengan demikian di dalam hidup dan kehidupannya dia selalu menuju dan mengacu kepada yang namanya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap hari ia selalu bertaubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya di dalam surat An-Nur ayat 31 ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Maka marilah kita di dalam setiap hari melakukan perbuatan-perbuatan, apakah itu kebaikan, apakah itu kejelekan, selalu kita evaluasi. Dan tentunya kita akhiri dengan yang namanya taubat ini. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, betapa Allah Ta'ala ini betul-betul adalah satu zat yang maha ghafur dan maha rahim, yang maha pengampun dan maha pengasih. Dan Allah Ta'ala ini sangat senang sekali untuk menerima taubat dari hamba-hambanya yang beriman. Rasulullah menyatakan, inna waha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil lail, membentangkan tangannya pada waktu malam, liyatuba musi'an nahar, untuk menerima taubat hamba-hambanya yang berbuat dosa di siang harinya. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang, liyatuba musi'al lail, untuk menerima taubat hamba-hambanya di waktu malam. Hatta tatul asamsa min magharibiha, sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Artinya sampai matahari terbit dari barat. Maksudnya sampai datangnya hari kiamat, yang di ketika itu tertutuplah sudah pintu taubat. Maka selagi kesempatan bertaubat ini masih ada, selagi kita masih diberi karunia hidup di dunia ini, marilah kita memperbanyak yang namanya istighfar wa taubah ini. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali akan perbuatan-perbuatan kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan, sehingga dengan demikian Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, beliau bersabda, at-taib minad danbi kaman la danbalah, orang-orang yang bertaubat dari dosa-dosa yang ia lakukan, kaman la danbalah, ia seolah-olah seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Artinya ketika kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, tentunya dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat, tentunya dengan taubatan nasuha, maka tentu Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Bahkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, lau ahta'akum, jikalau engkau melakukan perbuatan salah dan dosa, hatta tablugha khotoyakum ananas sama, bahkan sampai engkau penuhi langit ini dengan dosamu, summa tubtum, akan tetapi kemudian kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, fataballahu alaikum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa. Ini amalan pertama yang akan bisa menghapus dosa-dosa kita. Yang kedua, yang terakhir, barangkali dua saja,
Mudah-mudahan bisa menjadi satu keterangan yang bermanfaat. Amalan apa yang kiranya akan bisa menghapus dosa-dosa kita, sehingga menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung, adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu, mencintai majelis-majelis ilmu. Karena orang-orang yang cinta kepada ilmu pengetahuan, orang-orang yang mencintai majelis-majelis ilmu, adalah orang-orang yang mempunyai derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan oleh Allah taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu dengan beberapa derajat. Artinya, ketika kita ini suka hadir di majelis-majelis ilmu, dimanapun tempatnya, dengan niatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah peluang kita termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosa kita. Bahkan Rasulullah bersabda, man kharaja rajulun min baitihi, barang siapa seseorang yang ia keluar dari rumahnya, yatlubu ilman, untuk tujuan menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah Ta'ala akan melapangkan, memudahkan jalannya menuju ke surga. Maka perjalanan kita menuntut ilmu ini adalah jalan lapang kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terampuni dosa-dosa kita. Kita didekatkan oleh Allah Ta'ala kepada kebaikan dan dijauhkan dari kemaksiatan-kemaksiatan yang akan menghancurkan kehidupan kita. Dan kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang dibimbing oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa berada di atas jalan kebenaran. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbikfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahilladzi khalaqa nura ala qulubil mu'minin wa ja'alaha sababan lis-sa'adatil 'amilin al-mukhlasin. Fatuba liman amana billahi wa man ittaba'a sunnata khataman nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-maliku haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah la'alakum tuflihun. Waqad qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Faya ayyuhal hadirun ikhwatal iman rahimakumullah, i'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa halikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subulas salam wa najjina minat tulumati ilan nur wa janibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa aswajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna